Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bikin video Q&A soal infeksi saluran kemih. Dan aku itu nggak nyangka banget kalau bakalan banyak dari kalian yang tanya soal infeksi saluran kemih yang aku alami. So, daripada aku balesin satu-satu ya kan, sekalian aja aku buat video Q&A-nya. Mungkin barangkali ada yang dari kalian yang baru nonton ataupun baru mampir di channel YouTube aku dan lihat thumbnail aku soal pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi mereka bisa langsung kayak nemuin jawabannya di satu video ini. Oke, so langsung aja. Ini udah ada beberapa yang aku pilih. Nah, langsung aja aku mau jawab. Cuman ini sebenarnya kayak ya lumayan gitu pertanyaannya. So, aku mulai dari yang ini dulu. Ini ada Sofi Arifa ya. Sorry. Ini dari Sofi Arifa, ini temennya mbak aku. Nah, dia komen, udah sembuh belum ce, lebaran kemarin aku juga gitu, bahasa wong Jawa anyang-anyangan pas periksa katanya gangguan saluran kemih. Nah, kalau menurut aku ya mungkin bisa dikatakan anyang-anyangan, cuman kalau anyang-anyangan menurut aku durasinya itu nggak lama sampai bertahun-tahun gitu. Aku pernah kena anyang-anyangan dan itu kalau musim dingin, apalagi kayak musim hujan gitu. Aku kan orangnya alergi dingin. Jadi pas saat musim hujan, intensitas aku pipis itu kayak lebih meningkat gitu. Jadi kayak lebih sering pipis. Nah, setelah selesai musim hujan balik ke musim panas seperti ini kayak biasanya gitu, ya udah nggak sering pipis lagi, nggak anyang-anyangan, udah normal gitu. Nah, kalau ISK, kalau kita punya masalah sama saluran kandung kemih itu kan dia nggak peduli pas musim hujan, kayak musim panas, kayak atau apa, dia tetap aja kita kayak sering pipis gitu kan. Nah, mungkin itu sih yang menurut aku bedanya ISK sama anyang-anyangan ya. Nah, terus ini juga ada pertanyaan lagi dari Tutorial Deborah. Halo kak, saya juga sudah 2 minggu ini beser, hanya di saat pagi sampai sore dan sangat mengganggu saat kerja. Sampai nggak enak juga izin pulang saking nggak tahannya ke toilet terus. Kalau dipakai rebahan kaki, apa ini kepotong? Nggak nyaman. Iya, emang nggak nyaman banget sih, karena sering bolak-balik pipis gitu. Dan mungkin kayak aku itu kayak udah kayak parah banget ya kalau kasus aku. Jadi kalau aku itu guys nggak terima kayak 1 jam 2 jam terus balik pipis lagi gitu, enggak. Jadi aku tuh kayak udah pipis ya kan, udah pipis terus kayak aku mau berdiri gitu ya, mau berdiri itu udah pengen pipis lagi gitu loh. Dan itu keluarnya itu kayak dikit banget, kayak secerut gitu banget, pokoknya itu kayak tetes gitulah, pokoknya dikit banget. Terus apalagi kalau yang aku paling bencinya itu ya, paling keselnya itu apalagi kalau pas buat sholat, buat ibadah itu kayak kayak rese banget gitu, ini penyakit sumpah. Kalau buat sehari-hari kegiatan di rumah gitu nggak masalah, karena aku everyday itu pakai panty liner. Aku mengakali biar nggak kayak sampai netes di celana gitu kan. Kadang kalau ISK yang aku alami itu, infeksi saluran kemih yang aku alami itu mungkin karena udah bertahun-tahun ya kan. Dan aku juga putus juga berobatnya. Jadi kayak aku kegiatan sehari-hari gitu di rumah kayak tiba-tiba aja kayak ngompol gitu guys. Jadi nggak bisa kita kontrol, nggak tertahankan gitu. Ya udah kayak tiba-tiba keluar gitu aja. Nah, daripada najis ya kan di celana dalam dan bolak-balik ganti kan kayak nama-nama cucian banget, kayak kayak repot banget gitu ya kan. Jadi ya sudahlah, aku akali pakai panty liner. Nah, awalnya tuh aku pakai panty liner yang biasa yang ada di minimarket gitu. Terus beberapa akhir ini tuh aku ganti pakai panty liner kesehatan. Cuman nggak ngefek juga sih di ISK-nya. Tapi setidaknya kayak kalau yang buat kesehatan itu kan dia kayak bisa
menjaga area intim kita itu dari jamur atau apa gitu, maksudnya sekalian untuk mengobati area kewanitaan kita gitu menurut aku ya. Nah itu sih, jadi kalau pas wudhu gitu ya, kalau buat ibadah gitu, waktu wudhu itu contoh kayak aku habis kayak embungku gini ya kan, wudhu itu terus badanku lurus gini lagi, aku tuh udah kayak ngerasa pipis gitu guys, kayak cek dikit gitu, jadi kayak sumpah mengganggu banget. Terus apalagi kalau kayak aku habis gini ya, terus habis itu ruku gini, terus berdiri lagi gini waktu sholat gitu ya kan, itu tuh kayak kerasa keluar dikit gitu guys, kayak pokoknya rasanya tuh kayak keluar dikit. Dan aku sholat itu sampai kayak was-was gitu ya kan, ini tuh beneran keluar atau enggak gitu. Jadi kayak bener-bener yang paling aku keselin itu ya, mengganggu untuk ibadah aku itu, kayak kesel banget gitu guys. Sampai detik ini pun aku sholat masih duduk di kursi, karena kalau aku nggak duduk di kursi aku tuh kayak ngerasa pipis gitu. Jadi kalau aku duduk di kursi kan kayak aku bisa kayak ngerapetin gitu kan pahaku gini. Nah itu kayak nahan kayak perut aku tuh biar nggak ngeluarin pipis gitu guys. Jadi intinya aku sempet diskusi sama suamiku. Aku bilang gini, kalau aku sholat berdiri itu bukan karena aku sakit sampai nggak bisa jalan atau apa gitu, enggak. Cuman daripada aku sholat berdiri dan bikin aku was-was ya kan, kayak takut aku pipis apa enggak kan, itu bisa membatalkan sholat ya kan. Jadi kayak aku sholat itu dalam hati yang was-was gitu guys, pikiran juga nggak fokus ke sholat. Jadi kayak pikirannya itu kayak hati sama pikirannya tuh, ini aku kayak netes apa enggak, keluar apa enggak, pipis apa enggak, kayak nggak khusyuk gitu loh guys sholatnya. Nah daripada seperti itu terus, akhirnya aku dan suamiku memutuskan ya udah sholatnya duduk di kursi aja. Nah sebenarnya aku itu ya guys mau melanjutkan pengobatan ISK aku, cuman karena kondisinya sekarang ini lagi nggak memungkinkan, lagi kayak corona di mana-mana gitu ya kan. Jadi kayak riskan banget gitu, apalagi suamiku itu nggak ngebolehin aku periksa ke rumah sakit. Pokoknya kayak kita menghindari lah datang ke rumah sakit buat periksa atau apa. Jadi untuk sekarang itu aku sama suami kita nggak berani buat periksa ke rumah sakit dulu buat ngobatin ISK ku ini. Jadi maybe mungkin awal tahun depan atau enggak akhir tahun, I don't know. Aku lihat situasi dan kondisi dulu, apakah si corona ini sudah kayak mulai menurun gitu kasusnya, jadi kayak udah mulai aman untuk datang ke rumah sakit gitu. Jadi mungkin aku bisa melanjutkan pengobatan IS aku. Cuman untuk sekarang ini aku masih belum berani, sama suamiku juga. Jadi ya terima keadaan dulu, jadi aku sholat masih duduk di kursi. Nah itu. Terus selanjutnya ya ini nggak kelihatan namanya, Rahayu Ningsi. Nah ini pertanyaannya, masih begitu nggak Mbak? Saya sakit udah 2 tahun, udah pernah di USG di lab, hasilnya normal, ginjal juga normal tapi masih beser. Lalu gimana berhubungan dengan suami karena saya baru mau nikah, dibilang nggak boleh berhubungan kata dokter, bisa nular apa iya Mbak, maaf sebelumnya. Oke, dibuat berhubungan. Aku mengalami ISK ini kayaknya udah sekitar 4 tahunan gitu. Jadi sebelum aku menikah masih kayak semester akhir kuliah gitu. Nah di video yang awal aku udah pernah nyeritain. Nah kalau kalian baru mampir di channel aku ceritain lagi. Jadi asal muasalnya aku kena ISK itu karena aku sering minum es kopi, ya kan. Nah aku itu sering banget dikasih tiap bulan sama suami aku dulu itu kayak es kopi renteng, kopi sasetan gitu.
yang rasa cappuccino, mochaccino yang seperti itu. Nah, kalau aku pulang kuliah sore-sore ataupun siang kan kayak hawanya tuh panas banget, dan dulu itu aku emang gila banget sama yang namanya makan pedas, gila banget sama yang namanya minum es. Pokoknya aku itu es terus guys, walaupun nggak es yang rasa manis gitu, setidaknya itu air putih dingin lah harus ada di kulkas. Jadi aku itu orangnya jarang banget minum air putih biasa. Kalau aku minum air putih biasa itu lidah aku itu kayak pahit gitu rasanya, pokoknya nggak enak banget. Nah dulu itu aku parah banget guys minum es kopinya. Jadi aku sehari itu minum es kopi bisa 3 atau 4 kali gitu, 4 gelasan gitu. Terus gaya hidup aku waktu aku kuliah itu juga nggak sehat. Aku sering kayak makan tidur di kamar gitu sambil nonton drakor dan berjam-jam nggak keluar kamar deh. Jadi terus kipas juga nyala, hawanya kan jadi lembab dingin gitu dan nggak gerah gitu. Jadi kayak mungkin itu juga mempengaruhi aku kena ISK gitu guys. Jadi akhirnya mulailah di situ aku sadar itu kayak nggak normal pipisku, karena aku sering banget pipis, habis pipis gitu ya balik ke kamar atau nggak gitu duduk selang kayak nggak lama gitu aku mulai kebelet pipis lagi, dan aku ngerasa itu nggak wajar. Sampai aku menikah baru aku periksa ke dokter spesialis urologi. Nah itu kan aku juga dites dites darah atau enggak, gula darah atau apa gitu, sama tes urin. Nah tes urin aku itu normal, urin aku tuh nggak yang kuning banget gitu, enggak. Jadi kan kayak tes urinnya itu bisa kelihatan juga kita sering minum air putih apa enggak, kayak cairan di tubuh kita itu bagus apa enggak. Nah hasil tes urin aku itu normal, bagus, dan nggak ada apa-apa. Ginjalku juga aman, sama seperti mbak yang satu ini ya kan yang tanya, aman. Cuman ya itu tadi dokternya bilang ada bakteri di saluran kemih aku yang bikin aku sensitif gitu, jadi kayak sering pipis. Nah itu sih, kalau buat berhubungan itu emang ganggu banget, sumpah deh. Jadi buat ibadah itu ganggu banget, apalagi buat kalian yang mungkin sedang mengalami ISK dan kalian bekerja, itu juga pasti ganggu banget. Aku bisa ngerasain karena aku yang di rumah setiap hari pun kayak aku beres-beres rumah gitu, itu juga mengganggu banget. Nah itu buat ibadah ganggu banget, terus buat aktivitas sehari-hari juga ganggu banget. Nah buat berhubungan pun itu juga mengganggu banget guys. Mungkin karena aku udah lama mengidam penyakit ISK ini ya kan. Jadi aku itu udah kayak mulai woles gitu. Maksudnya aku udah bisa mulai menerima keadaan aku yang kayak gampang pipis gitu guys. Jadi aku cara ngakalinya itu biar nggak sampai pipis di celana, aku setiap hari itu pakai panty liner ya kan. Walaupun kata dokter nggak bagus juga pakai panty liner setiap hari ataupun mencuci area kewanitaan menggunakan sabun cuci khusus area kewanitaan setiap hari, itu katanya juga nggak bagus. Tapi I don't know, cuman aku melakukan itu setiap hari. Jadi setiap hari aku pakai panty liner, terus juga setiap hari aku selalu membersihkan area kewanitaan. Jadi aku berusaha untuk menjaga area kewanitaan aku itu tetap bersih ya kan. Cuman kata dokter katanya nggak bagus pakai panty liner. Nah aku itu sempet bingung gitu guys ya kan, kayak bertentangan gitu loh guys. Kalau aku nggak pakai panty liner itu nanti pipis di celana, katanya nggak bagus buat area organ intim, area vital gitu kan. Jadi kayak kayak dilema gitu, dan aku akhirnya ya mau nggak mau tetap memutuskan buat pakai panty liner terus gitu loh guys, biar nggak kayak bolak-balik ngompol, biar nggak najis kemana-mana gitu ya kan. Nah jadi itu yang aku ngakalinya, satu itu selalu pakai panty liner. Terus yang kedua, kalau mau berhubungan intim itu selalu usahakan kalian pipis dulu guys, pipis dulu atau enggak gitu ya, I don't know ya, mungkin kalau di kasus aku itu aku selalu pipis dulu, terus habis itu kalaupun waktu mau berhubungan intim kalian kayak aku ya, bukan kalian, kalau aku waktu mau berhubungan intim terus kayak ngerasa
mau pipis gitu, kayak mau keluar dikit gitu, aku kan kayak bisa ngerasain ya kan, kayak udah tahu gitu loh guys, mungkin udah saking lamanya, udah bertahun-tahun mengidam ISK, jadi aku tuh kayak udah tahu gitu, oh ini pipis yang kayak dikit banget ya, nggak pipis beneran yang banyak banget gitu, nggak. Jadi aku itu kayak nahan, dan kalaupun udah melakukan hubungan itu udah nggak kebelet pipis gitu guys, udah nggak pingin pipis. Kalau udah mulai berhubungan itu rasa pengen pipisnya udah hilang. Cuman menurut aku ya, yang aku saranin, jadi kalau kalian mau berhubungan intim, usahakan kalian pipis dulu. Kalian, kalau aku ya, aku tuh bisa kayak lama banget di toilet ya kan, duduk itu habis pipis terus aku nggak langsung selesai keluar dari kamar mandi itu gitu, nggak. Habis aku pipis, aku diem dulu, terus aku siram. Nah, parahnya itu guys, setiap aku pipis terus aku siram airnya itu kan dingin, jadi merangsang aku buat pipis lagi. Jadi aku tuh kayak terus-terusan gitu, terus aku tuh sampai oh my god, kayak lelah banget gitu guys. Cuman ya udahlah, aku pikirnya kayak aku nguras sumur aja, jadi aku bolak-balik siram air gitu, jadi kan akhirnya bolak-balik pipis. Kayak pengen aku habisin gitu yang ada stok pipisnya di dalam kantung kemih aku itu, udah aku mau keluarin semuanya aja deh, jadi aku siramin terus ya kan. Akhirnya pipis dikit sampai aku udah mulai kayak lelah gitu ya kan. Akhirnya oke, ya udah, akhirnya udahlah mulai berhubungan intim gitu. Jadi ya itu, kalau berhubungan intim udah nggak mulai kerasa pipis. Jadi kalau kalian mau berhubungan intim, usahakan buat kalian pipis dulu, kuras dulu itu yang apa, pipis yang ada di kandung kemih kalian gitu. Pokoknya usahain pipis yang banyak menurut aku, biar pas berhubungan itu nggak kebelet pipis. Nah, seperti itu. Pokoknya kayak mengganggu banget lah guys itu ISK itu, sumpah. Dan I don't know ya, aku tuh kayak sampai ngedown gitu, apa nggak ada obatnya sih ini penyakit ya kan, karena kayak rese banget gitu penyakit ini. I don't know, cuman aku masih berpositif thinking dan aku masih ingin untuk berobat lagi buat menyembuhkan ISK aku ini. Aku kayak pengen menemukan obat yang bener-bener ampuh untuk bisa mengobati ISK aku ini, karena aku kayak udah pingin stop gitu sama penyakit ini. Udah nggak nyaman banget, buat ibadah nggak nyaman, buat beraktivitas nggak nyaman, buat berhubungan juga nggak nyaman. I don't know, mungkin kalau kondisi dan situasinya udah mulai sedikit tenang, mungkin aku dan suami akan melanjutkan berobat lagi untuk menyembuhkan ISK aku ini yang udah rese banget, yang udah ganggu banget hampir 4 tahunan ini gitu. Oke, next pertanyaan dari Viana Pradini. Masih sering pipis nggak kak? Sampai sekarang pun aku masih sering pipis sampai detik ini guys, sampai detik ini. Cuman aku masih sering pipis, cuman kalau yang kayak kerasa pipis dikit-dikit itu masih kayak kadang aku apa ya katakanlah aku tahan sebentar gitu, jadi pas udah kayak mulai pengen pipis banyak baru aku keluarin gitu. I don't know, mungkin ada yang bilang nggak boleh nahan pipis ya kan, cuman I don't know, jadi kayak udah aku ngerasanya ya udah nggak separah aku yang awal-awal aku periksa dulu, nggak segila waktu aku periksa dulu kondisi aku sekarang. Cuman aku masih sering pipis, dan sekarang ini aku sudah mulai mengurangi minum minuman dingin, minum minuman manis yang dingin, es gitu, aku udah mulai mengurangi. Terus habis itu makanan pedas, cabe itu aku udah mengurangi banget. Dan sekarang itu aku mulai memperbanyak minum air putih yang biasa guys, yang nggak dingin. Jadi pokoknya aku di kamar aku sediakan satu botol air putih gitu ya, nggak dingin. Jadi sewaktu-waktu aku mau minum, jadi aku bisa minum, nggak perlu ke dapur. Pokoknya intinya aku banyakin minum air putih, aku kurangi es, aku kurangi makan makanan asam, terus aku kurangin makanan pedas. Aku itu sebenarnya suka banget sama asinan ya kan. Asinan kan
kayak ada asam pedes gitu ya kan. Aku tuh sebenarnya suka banget, pengen banget makan itu seriusan guys. Cuman aku tahu kondisi aku itu nggak memungkinkan, jadi ya sudahlah, aku akhirnya menahan untuk nggak makan asinan ya kan. Oke, next ini dari Ade Saputra. Nah ini aku udah jawab juga sebenarnya, cuman nggak apa-apa, aku jawab lagi. Gimana Kak, apakah sekarang udah sembuh total dengan 2 macam obat itu? Oke, di video aku yang pertama, yang pertama itu bukan itu video, itu emang video ISK, cuman bukan video ISK yang aku alami dari tahun-tahun yang lalu, yang lama, yang awal mula aku sakit ISK itu bukan. Itu video aku terkena ISK yang baru-baru kemarin itu, yang parah banget ya, yang parah banget sampai pipisku itu berdarah guys, bener-beneran yang kayak parah banget. Mungkin yang tahun-tahun kemarin itu, yang awal-awal aku itu kayak kasusnya masih yang ISK yang ringan, walaupun intensitas pipisnya itu gila banget, yang sering-sering pipis. Cuman aku kayak udah mulai bisa menerima keadaan itu ya kan. Nah di video yang kemarin itu soal ISK yang sebentar kasusnya, cuman parah banget menurut aku. Nah itu aku sakit ISK yang sampai pipisnya berdarah itu sekitar 2 hari atau enggak 3 harian gitu, dan itu gila banget pengaruhnya. Aku tahun-tahun kemarin tuh nggak seperti itu ISK-nya, cuma yang kemarin itu yang aku bikin video itu emang gila banget. Aku tuh sampai pipis ya guys, pipis itu aku sampai keluar darah, terus tiap mau pipis itu kayak pas keluar itu kayak sakit banget, perih banget, terus di perut itu juga sakit, di pinggang punggung belakang itu juga sakit, pokoknya sampai mempengaruhi tubuh aku gitu guys, sampai pipis aku berdarah, sampai aku tuh kayak oh my god, kayak nggak kuat gitu buat berdiri, buat jongkok di kamar mandi gitu. Aku sampai udah kayak saking sakitnya itu kayak udah nggak sanggup lagi gitu guys. Akhirnya aku memutuskan untuk pakai popok dewasa. Bayangin guys, bayangin, ya ampun itu sumpah kayak sakit banget. Dan aku yang bikin aku khawatir itu pipisnya itu kayak berdarah gitu guys. Jadi kayak aku pipis sambil kayak keluar bercak darah gitu. Pokoknya ngeri banget menurut aku kasus aku yang video yang pertama itu. Nah itu kan aku dikasih 2 obat sama dokter ya kan, di kasus aku yang pipis berdarah itu juga efek dari kandung kemih, juga dari ISK ku itu. Terus habis itu juga karena bakteri kayak kata dokter sih kurang menjaga kebersihan area organ intim seperti itu. Tapi aku sendiri personally ngerasa kayak aku itu udah kayak ngerawat bersih banget organ intim aku ya kan, karena setiap hari aku cuci gitu, dan aku pakai panty liner kesehatan. Nah kata dokternya di stop dulu semua, nggak boleh pakai panty liner apapun, jenis apapun, terus nggak boleh dibersihin pakai pembersih kewanitaan apapun. Cuman tetap aja aku lakukan, dan aku minum obat 2 itu, aku sembuh total, udah nggak ngerasain sakit perut, sakit pinggang lagi, terus pipis juga udah nggak berdarah, terus waktu pipis juga udah nggak sakit. Nah obat itu yang ada di video itu untuk kasus ISK aku yang pipisnya berdarah guys. Jadi bukan untuk mengobati ataupun obat untuk ISK aku yang menahun sampai detik ini. Jadi sampai detik ini pun aku masih mengalami ISK, masih sering pipis ya. Cuman kondisinya intensitas pipisnya udah nggak segila yang kemarin-kemarin, yang lama-lama, yang dulu-dulu, dan udah nggak pipis berdarah. Cuman ya aku tekanin lagi, sampai detik ini pun aku masih kena ISK karena aku belum lanjut berobat sampai aku bener-bener nemuin obat yang bisa menyembuhkan ISK aku ini. Nah
maybe kalau aku udah periksa lagi, udah konsultasi sama dokter dan kondisi aku udah jauh lebih membaik dan udah sembuh, aku bakalan bikin videonya dan ngasih tahu ke kalian proses aku berobat seperti apa, terus informasi dari dokternya seperti apa dan obatnya seperti apa. Nah, mungkin kalian bisa beli juga obatnya dan kalian bisa sembuh juga, ya kan, seperti itu. Jadi kita sama-sama menyembuhkan diri guys dari ISK ini, karena emang gak nyaman banget, ganggu banget. Nah, ini dari Viana Pradini, masih sering pipis nggak kak? Masih. Terus ini yang terakhir, Alvaro dari Alvaro Faizia. Kak, sekarang masih pipis nggak? Aku udah 4 tahun pipis-pipis terus, kesiksa banget kak. Nah, udah aku bilang tadi ya, karena aku sampai detik ini pun masih pipis-pipis juga, cuman udah nggak berdarah, udah nggak nyeri juga, alhamdulillah. Kalau masih pipisnya masih sampai detik ini, sama kayak kamu juga. Nah, ini terus selanjutnya dari Rio Vivo 1998. Aku di sini ada di sini yang konsumsi cranberry, I don't know. Aku nggak mengkonsumsi itu dan aku nggak tahu fungsinya untuk ISK itu apa. Please tolong beri pencerahan di video ini. Oke, ini yang terakhir dari Wahyu Eminarwati. Kak, perut bawah dan punggungnya juga nyeri hebat nggak? Nah, ini aku nyeri hebat banget, perut bawah sama punggung itu aku nyeri hebat banget. Di video aku yang pertama itu, yang itu kondisinya udah parah banget, udah sampai pipis berdarah juga, udah sampai nyeri juga. Nah, mungkin kalau kamu kamu nonton di video aku yang pertama, nah itu kasusnya mungkin mirip banget sama kamu, perut bawah aku juga sakit, punggung aku juga sakit. Jadi mungkin kamu bisa maybe membeli obat yang sama di video aku itu dan mungkin cocok buat kamu dan mungkin kamu juga bisa sembuh seperti aku yang sekarang, ya kan, karena aku pipisnya udah nggak nyeri lagi, nggak, punggung udah nggak sakit, perut udah nggak sakit, cuman intensitas pipisnya masih sering gitu aja. Tapi lebih baik kamu konsultasi aja dulu ke dokter kamu, ataupun lebih baiknya ke dokter spesialis. Cuman yang aku periksa kemarin itu aku ke dokter biasa, nggak ke dokter spesialis, cuman obatnya emang ampuh banget, udah kayak aku udah sembuh gitu guys. So, itu aja video aku kali ini, menjawab pertanyaan kalian. Dan mungkin kalau ada pertanyaan di kemudian hari, maybe aku bakalan bikin video part 2 Q&A soal ISK aku ini. So, thank you so much buat kalian yang udah nge-follow. Thank you so much buat kalian yang udah support aku dari awal aku bikin YouTube dan udah subscribe aku dan nonton aku sampai sekarang. Thank you so much. Dan buat kalian yang baru mampir di channel YouTube aku, perkenalkan, nama aku Elsa. Jadi aku seminggu upload video 2 atau 3 kali gitu. And thank you banget sudah klik video ini. So, thank you so much for watching. Buat kalian semua, thank you banget lagi once again buat supportnya dan masih di sini sama aku. So yeah, thank you for watching. Bye.